kemarin aja Clapper nih, Clapper Bot ya. Clapper. Di production terakhir dia jadi produser ya? Produser. Oh. Iya, jadi maksudnya ya ini memang wadahnya untuk kalian Wadahnya coba. memang ya. Selamat datang kembali di channel YouTube kita, Palembang Subkultur. Nah, siap. Sore hari ini kita berada kembali di Playground Batika dengan suasana yang asik dan minuman yang menyegarkan. Dan sebelah kiri kita nih tamu baru, namanya Brian Hadi Kesuma dari Shock Film ya. Shock Film. Ya, betul. Panggilannya Brian. Panggil saya nggak bisa nanti. Brian dulu aja. Brian dulu. Siap. Apa kabar Mas Brian? Baik sih Mas. Aku panggil Brian aja langsung ya. Panggil Brian boleh, Ian boleh. Oh Ian ya. Oke. Brian. Jadi Brian ini bisa dibilang ketua ya? Ya, ketua. Oke, ketua. Jadi kemarin kulihat ada aktivitas movement lah ya. Jadi khusus di film. Jadi namanya Shock Film ID. Itu ada ID-nya memang? Maksudnya tuh Indonesia. Oh, Indonesia? Iya. Tapi memang patennya ID? Shock Film ID, ya. Shock Film ID. Mungkin ada yang nama sama kali, Shock Film aja. Iya, takutnya kan. Waktu itu username IG tuh kayaknya ada waktu itu Shock. Oh, ada ya? Iya, Shock aja. Cuma nggak tahu kemana. Kayak ada minuman gitu. Nah, jadi di Palembang memang banyak kalau bisa dibilang kadang aku ada teman kayak gitu, sineas lah ya. Tapi yang short movie lah kayak gitu kan. Nah, yang di sini aku pikir ada uniknya dikit karena yang dari sekitar tahun 2000-an lah ya. Aku lihat ada beberapa aktivitas movement di film Palembang masih ada sendiri-sendiri seperti itu. Betul. Nah, jadi ada keunikan sendiri kenapa kita ngundang Shock Film ID ini. Betul. Nah, kalau lebih jauh nih bisa nggak ceritain Shock Film ID ini apa dan kapan berdirinya? Oke, Shock Film ID itu berdiri tahun 2018 akhir. Kurang lebih sih bulan Oktober sih, Kak. Oktober. Iya, itu awalnya tuh aku dari sekolah aku tuh main ke sekolah lain lah. Oh, bergaul lah ya? Bergaul. Oke. Kebetulan, dan itu tuh ya bisa dibilang kan aku dari Kusuma Bangsa dan ketemulah rombongan anak SMA 5 nih. SMA 5? Iya, anak SMA 5 dan ternyata mereka memiliki kegiatan komunitas film kayak gitu. Aku di Kumbang pun ada, cuman nggak sekencang mereka. Maksudnya kayak aku mendirikan ekskul film, tapi di luar sana mereka tuh kayaknya apa salahnya kita nggak berkolaborasi aja kayak gitu tuh. Jadi kita kumpul lah sekali, 2 kali. Ada momen Palembang Film Festival 2018. Itu kebetulan komunitas aku yang lain yang running. Aku sebelumnya ikut di komunitas lain dan aku tuh bontot lah, dibilang paling kecil lah, junior. Masih SMA juga. Jadi di situ aku pengen film ini kita buat untuk memenangkan Palembang Film Festival 2018. Waktu itu ya awal pertama kali ya. Awal pertama kali duduk, kamera siapa yang ada punya. Ini satu kamera, lensa ada satu ini lensa kit. Lensa lain nggak ada. Ya udah pakai satu lensa ini aja. Satu lensa ini dan juga ya minjam dan alhasil ada memori, kamera, baterai. Kita syuting aja dengan alat PD itu ya. PD karena seru-seruan kan. Kayaknya tuh soalnya di umuran anak muda kayak waktu itu tuh kayaknya banyak kan nongkrong sih. Jadi sayang kan waktu dan juga ya nongkrong kan keluar biaya juga. Jadi apa salahnya kita running ini, dan sampai hari ini masih berdiri nih komunitas ini. Ngomong-ngomong tadi dari sekolah Kumbang terus tamatnya tahun 2017. Berarti setelah tamat ya? Iya, setelah tamat itu. Nah, join ke SMA 5 karena memang lihat ya mungkin sebelumnya udah temenan lah ya.
dengan itu yang hobi yang sama ya. Iya, dengan maksudnya tuh teman-teman komplek tuh ada menyarankan. Komplek. Iya. Anak SMA 5 nih banyak buat film, Bray. Cuman kayaknya sih apa salahnya bisa jadi kalian ngebuat satu tim kayak gitu tuh. Ini bener juga tuh. Ayo temuin aja. Ya udah temuin, ngobrol-ngobrol dan berbicaralah soal komunitas film ini. Komunitas film. Cuman nama Shock Film ID ini setelah buat film atau sebenarnya sih hari terakhir syuting sih itu kayak kita nih nak kumpul loh filmnya. Oh kapan, Bray? 3 hari lagi. Oh ya sudah. Apa nama komunitas kita? Apa ya? langsung komunitas apa label kayak gitu? Kok komunitas sih, sampai hari ini pun kami masih basisnya komunitas. Komunitas sih, ya. Iya, biasanya kan ya kalau ikut itu mau ada ikut apa festival ya? Iya. Indie movie atau apa? Indie di Palembang ya. Iya. Ya biasanya kan ada namanya. Iya, makanya itu kami langsung buat Instagram dan ya udah kita namain Shock Film aja. Kayaknya kita tuh terlalu terkejut juga buat film. Ada representasi kita banget. Dan ada tambahan ID tadi karena ada yang pakai nama itu, jadi tambahin. Iya, waktu itu ada yang pakai nama itu dan juga kalau nggak salah atau anak-anak lupa password, ya udah Shock Film ID nyampe hari ini. Tapi ya bagus juga sih, ya udah Shock Film Indonesia. Jadi 2018 ya. Iya. Logonya kayak kelihatan ada sayap ya. Iya, itu dari branding sih tahun lalu. Oh gitu. Iya. Kebetulan dulu cuman font aja kayak Shock Film. Oh, font ya. Sekarang sayap tuh ya ada beberapa dinamika lah. Kemarin beberapa logo yang bisa kami ya kayak ini cocok juga, ada logo padi lah, ada logo. Tapi bukan band ini ya. Nah, bukan, beda. Bukan band. Mirip kan. Iya, logo sayap aja jadi. Harapannya tuh supaya terbang terus lah. Nggak gitu. Terlalu tinggi, nggak juga mendarat tapi. Oke. Paham. Siap. Nah, 2018 ke sekarang kan 4 tahun lah ya. Iya. Oke. Nah, jadi ini kan aku ngulik-ngulik nih, pastinya kan. Iya. Jadi di konten Shock Film ID ini ternyata ada bocoran kayak apa tuh ngerekam bahwa Shock Film ID ini kalian bisa bergabung kayak gitu kan. Bergabung di apa tuh di sebuah wadah komunitas ini. Iya. Dan apa tuh bermacam-macam posisi lah ya. Iya. Bermacam-macam posisi. Terus bisa dikatakan ini wadah dan mereka menerima itu di dalam Shock Film ID ini ada ini nggak semacam pastinya kan ada buat struktur inilah ya. Iya. Nah. Apakah ada pembagian seperti itu? Oke. Sebelumnya sih kebetulan banget Shock Film itu kayak baru gimana ya, pasang surutnya lah tahun lalu itu. Kalau kapal itu antara mau karam sama mau jalan. Oh gitu. Iya, karena ada maksudnya ada beberapa konflik internal lah, ada beberapa semangat anak-anak yang menurun lah. Ya kayaknya sih wajar di setiap komunitas ada kayak gitu. Nah, terus ya setelah itu kami sempat vakum sekitar 1 bulan dan aku kayaknya mau ngebentuk struktur sih dari Shock Film ini. Nggak cuma komunitas yang datang hahihi syuting. Kayaknya kita lebih nerapin pola sih. Pola dan terbentuklah struktural yang ala organisasi sih. Terlebih basis aku juga di organisasi sih di luar. Ada ya. Iya. Ada juga pengalaman. Jadi diterapkanlah ada dari ketua umum, ada bawahnya sekretaris bendahara, ada internal sama eksternal. Internal itu mengelolanya ada bagian SDM, manusia di dalam ini butuh di maintenance, ada bagian arsip, semua data video, film mereka kumpulin, ada divisi logistik, alat-alat syutingan itu di mereka, dan juga ada juga divisi kreatif. Kreatif itu masuk internal tuh supaya apa? Supaya nanti kita arahnya ngebentuk bank skrip kayak gitu. Jadi setiap film yang mau dieksekusi lewat dari tim kreatif ini dulu, dari seleranya, dari taste-nya, dari maksudnya nggak bisa serta merta ada skrip ini langsung eksekusi, dibedah bareng dulu sama tim kreatif ini. Kalau dari eksternal kita ada digital PR, itu berhubungan dengan media sosial sih rata-rata, konten dan juga terkadang ada konten YouTube juga sih. Terus ada tim PR-nya, PR itu ngebuka relasi dan juga publishing film. Jadi mereka juga nge-publish film-film supaya brandingan kami makin hidup sih. Terus kami baru ada divisi baru yaitu merchandising. Jadi
anak-anak di Shock ini bisa menyalurkan bakat-bakat mereka pengen belajar wirausaha itu di merchandising kayak gitu sih. Jadi banyak lah ya. Di dalam sebuah Shock Film ID itu banyak aktivitas. Nah, cuman kalau di struktur, terus kalau misalnya ini pastinya kan harus produktif ya. Maksudnya ada karya. Nah, pembagian itu apakah masuk di struktur atau ada bagian lagi? Oke, jadi seringkali alur dari kami itu sekarang sih agak lebih rapi. Misalnya ada suatu lomba atau kompetisi. Oke, ini ada kompetisi ini, hadiah segini, tenggat waktunya masih cukup lama. Kita kayaknya bisa nih nembusin ini. Oke, siapa aja? Kita tentuin langsung biasanya triangle positionnya. Jadi setiap pembuatan ide kreatif itu dimulai dari produser, sutradara, dan scriptwriter. Selalu kita godok dulu sampai ada skrip draft 2 lah. Draft 2 dan siap didiskusiin sama tim. Jadi setelah ada draft ini, kita ngebuka oprek lah di grup forum komunitas kita yang isi kurang lebih 90 orang. Dikasih nih, ini lowongan Astrada, asisten sutradara, asisten dibuka produser. lagi ya? Iya, dibuka lagi, lighting, head, ini. Atau mau mencoba mendirect, ya silakan tuh, kayak gitu kan. Bisa jadi yang triangle tadi mundur nih, aku aja jadi asisten sutradara, kesempatan buat yang lain. Oke, bisa tuh. Oke, kumpul listnya, kita buat grupnya, kita PPM dong, pre-production meeting. Jadi struktur itu sebenarnya gini ya, kalau aku lihat ya. Iya. Ada karena ada sebuah kompetisi, jadi lihat struktur yang ada nggak cukup, bahkan ternyata harus butuh yang di luar dari situ ya. Iya, tapi lebih gini sih, ada orang yang kuat di manajerial, ada orang yang kuat di teknis. Gitu. Nah, yang kuat di manajerial itu kita ajak di struktur, yang kuat di teknis kita kasih syutingan kayak gitu tuh, kasih lahannya. Karena kadang ada orang tuh yang kuat banget tuh dari sistem struktural kepemimpinan, cuman dia nggak bisa turun langsung, ya udah kita suruh dia handle sesuatu tuh. Harus inilah ya, komit ya dia. Nah, Shock Film ID ini apakah ada masa-masa perekrutan setiap saat, kapan saja, atau ada persyaratannya seperti itu? Oke, kalau Shock Film itu kami kebetulan baru 2 kali sih ngebuka open recruitment. Itu yang pertama tahun lalu di bulan 10 dan tahun ini di bulan 7 sih. Tahun 2022 nih? Iya. Kenapa itu lebih cepat? Karena kalau dilihat-lihat alur oprek yang pertama tuh kayaknya sih kami belum sesiap itu untuk ngebuka oprek. Kayak ya masih namanya komunitas tadi kan ada trial and error. Dan juga ya udah kita running lebih cepat lagi aja. Di samping semangat anak-anak yang pasti harus kita jaga nih. Jaga supaya nggak turun, stagnan aja nggak apa-apa, cuman jangan nurun. Kalau bisa naik tuh grafiknya. Karena yang paling berat tuh kan ngehandle komunitas tuh semangatnya itu yang di dalam itu. Benar. Mau sama terus di setiap project kayak gitu sih. Jadi nanti ya kayak alur kemarin oprek itu kami buka workshop namanya. Jadi kami kasih workshop dasar-dasar film, kami bentuk dalam satu tim. Dan outputnya mereka ada dimentorin nih, mentornya ikut nih di produksian, tapi untuk mentor yang ikut nggak boleh ngambil divisi yang penting, biar anak-anak ini, tapi nanyanya sama mereka tuh nanti, ini gini, ini gimana, oke diarahin dan dilombain gitu sih. Gitu ya. Nah, kalau dari istilah tuh memerintahkan ke mereka lah ya bahasanya ya. Itu tetap Brian? Itu karena oprek itu kewenangan dari internal dan SDM, mereka ngebentuk tim lagi, tim oprek. Ya. Tim oprek. Iya. Jadi kita sistemnya setiap ada project itu ngebentuk tim baru. Cuman untuk struktural ini strukturnya kayak gitu sih. Nah, ini contoh lah ya. Misalkan dari struktur entah siapa lah ya, mungkin entah masuk di SDM atau di bagian apa, terus dia punya ide cerita lah ya. Nah, apakah kita langsung memposisikan dia sebagai direkturnya atau seperti apa? Jadi kita kan saling hargain lah ya. Semua ide-ide itu dikumpulin, tiba-tiba ada masukan terlepas dari kompetisi. Nah,
itu supaya untuk ya siapa tahu kan dengan produksi yang ini nggak ikut kompetisi kan untuk supaya materi pada saat ada kompetisi baru ikut gitu kan. Iya, belajar ya, media belajar. Paling nggak ya belajar lah kategorinya. Nah itu gimana memposisikan dia si orang ini kalau dia memang punya ide cerita? Oke, biasa kalau ada ide cerita seperti biasa masuk alurnya ke kreatif, kita lihat skripnya, apakah ada keunikan dari situ. Kalau tidak ada, mungkin kita develop bareng dulu, kita tanya siap ngedirect nggak kira-kira skrip ini. Karena skrip yang masuk itu harus udah tahu sebenarnya siapa direkturnya. Ada yang memang Kak aku butuh tim ini. Oh ya udah kita bentuk triangle dulu nih. Siapa kira-kira mau produser yang kamu saranin nih? Kayaknya sih si kakak ini kayaknya. Gitu. Oh ya udah kita udah bertiga develop lagi draftnya. Ini mending nggak? Oh ya udah kita lempar ke grup sinopsisnya ini, ceritanya ini, tujuannya untuk ini, siapa yang mau ikut kayak gitu. Nah, sorry aku potong. Iya. Ini agak unik juga sih. Maksudnya dari keanggotaan nih misalnya, taruhlah dia bagiannya tuh kru-kru yang biasa kalau dalam produksi tuh kru biasa kayak lighting atau apa. Terus dia kita ajak supaya dia belajar untuk menjadi posisi yang top lah ya. Nah, misalnya taruh dia kameramen lah. Nah, kira-kira itu ada semacam suruhan kayak gitu ada nggak di Subfilm ID nih? Jadi gini, kita lihat dulu tarafnya sih biasanya. Kan ini kompetisi atau isengan ya, untuk karya. Kalau karya kan berarti itu nggak ada kewajiban nih. Ataukah film, kami suka ada proyek besar juga, proyek kayak tahun lalu itu 2 Pilar yang tembus ya alhamdulillah beberapa festival. Nah itu kan berarti timnya harus mateng nih, dari kepala-kepalanya juga. Tapi proyek-proyek biasa, bahkan yang kompetisi yang biasa aja itu nggak apa-apa mereka mengisi struktur kayak gitu. Berarti dipersilakan lah ya. Iya, kemarin aja Clapper buat ya. Clapper. Di produksi terakhir dia jadi produser ya? Produser. Iya, jadi maksudnya ya ini memang wadahnya untuk kalian coba. Memang ya. Jadi terbuka lah ya. Terbuka. Jadi nggak ada sisi-sisi yang KKN juga ya. Nggak ada KKN sih. Kita cara swasta sih. Karyanya jelek ya udah diomongin jelek. Iya benar. Kan biar maju tuh. Nah itulah salah satu uniknya yang kulihat. Jadi Subfilm ID ini membuka lebar buat siapa aja yang baru mau masuk, yang di dalamnya juga ada beraktivitas kan. Iya. Jadi episode itu ngasih edukasi lah ya. Iya ngasih edukasi. Jadi harapannya tuh masuk komunitas ini bukan untuk nyari duit sih. Masuk komunitas ini. Iya benar. Karena aku selalu ngomong nih, selalu ditanyain kenapa nggak jadi PH. Berubah rasa PH sama komunitas tuh. Beda. Rasa nyari duit sama rasa berkarya itu beda. Iya. Nah, jadi orang yang masuk sini mau belajar nih. Iya. Kalau nggak mau belajar ya nggak apa-apa, gak usah masuk sini. Kayak gitu aja. Gitu ya. Jadi segampang itu. Terus kalau ada ini, biasanya kayak gini nih. Adanya ketidakpuasan, terus itu nggak maksimal, apa yang dia curahkan kayak gitu. Aduh, Subfilm ID ini kayaknya nanggung kayak gitu. Iya. Nanti ada saingan kayak gitu keluarnya. Apa gimana tuh responnya? Kalau aku sih kalau ada saingan malah lebih bagus sih. Karena bagus ya, positif. Pas aku lahir di komunitas pun itu sekitar ada 6 komunitas dan kami kayaknya bersaing, dan dalam satu proyek itu proyek film Lengit kami bersatu nih. Macam-macam komunitas ini pentolannya ikut nih. Kebetulan aku paling bontot tadi. Banyak nih belajar. Iya. Banyak belajar dan juga menghasilkan kualitas sih menurut aku. Oke. Dan ya persaingan pasti ngasilin kualitas tadi. Jadi nggak apa-apa banget. Gitu ya. Malah banyakin aja komunitas tuh. Nanti satu proyek kita bareng. Iya. Benar. Nah, yang kulihat di Subfilm ID kan banyak kan naruhnya di YouTube lah ya. Iya. Ada beberapa apa ya istilahnya itu bentukan, kalau kadang-kadang orang nggak tahu lah ya, ada yang baru lihat ini apa sih kayak gitu kan. Iya. Yang taunya mereka film kayak gitu kan. Yang rata-rata orang tahu. Iya. Nah, itu udah berapa banyak Subfilm ID itu produksi dan berupa apa saja bentukannya? Misalnya kayak tadi kan ada short movie. Iya. Oke, jadi kita itu biasanya banget nih membuat ada film, iklan itu termasuk lomba sih, maksudnya lomba yang berbentuk iklan,
ada juga web series, ada juga konten. Nah, konten ini biasanya dari digital PR tuh yang running. Makanya nanti itu beda. Yang ini proyekan dari digital PR. Ngebuat konten, ada yang mau nggak? Ngelis nanti kayak gitu aja. Segampang itu sih. Udah berapa banyak ini kira-kira? Apa yang semuanya yang di YouTube itulah atau ada sebelum itu sih. Nah, tapi nggak semua konten di YouTube juga. Ada juga yang arahnya ke festival. Bukan konten sih, film yang masuk festival dan nggak kami tayangin dong di YouTube. Gitu sih. Mungkin ada ini ya, ada aturan main segala macam? Iya, karena nggak boleh publishing. Di tempat yang kanal yang gratis biasanya. Kayak gitu sih. Berarti banyak lah ya. Iya, banyak sih Mas. Kalau ini angkanya berapa? Ada 100? Total yang udah kami buat nyampe kalau nyampe lah ya. Nyampe itu. Okay, termasuk konten 1 menit itu kan juga macam-macam. Kadang tuh anak-anak yang baru masuk Syok tuh baru mau bereksperimen tuh di proyek-proyek kecil dulu karena takut tuh. Oke, paham. Kayak gitu sih. Tapi disupervisi oleh kami. Bagusnya sih kayak gini. Tapi kalau kalian pengen kayak gini ya udah gak apa-apa kayak gitu. Nah, dari beberapa yang sudah diproduksi tadi apa istilahnya itu? Berarti sudah ada yang dikomersilkan kan? Istilahnya ada yang ikut kompetisi, ada yang enggak kan? Iya. Kayak gitu ya. Iya. Terus ini lebih ke dalam hal teknis lah ya. Bicarakan. Nah, dengan anggota bisa dibilang berapa sih? Aku mau tahu dulu anggota Syok Film ID ini. Kayaknya sekarang 80-90 sih. Nah, itu dari masing-masing itu aku mau bicarain masalah peralatan lah ya. Peralatan perlengkapan atau inventaris lah yang dipunyain Syok Film ID. Itu seperti apa sih ininya? Apakah masing-masing punya terus dikumpulin kayak gitu, disatuin, atau memang punya ini Syok Film ID ada yang sponsorin nih? Siapa tahu Brian ini. Itu gimana? Jadi kami sebenarnya menyiapkan alat seperti lighting dan sound. Itu alat pasti kayak lighting sama sound, sama beberapa tripod kayak gitu, stand light. Itu kami siapkan. Dan juga nanti kalau udah kebentuk suatu project, ini si produser yang nyari nih. Kamera siapa? Ini ada referensi nih, beberapa kamera anak Syok yang bisa dipinjam. Pakai aja kalau nggak pakai tanggalnya. Gitu aja sih. Kalau ada yang nyumbang kayak gitu? Kalau nyumbang sih kayaknya enggak sih, kayaknya masih miskin semua. Ya siapa tahu kan baru menang lotre. Menang slot. Iya. Jadi siapa tahu juga kan dari hasil ikut kompetisi menang gitu kan, nambahin lagi alat gitu. Kami emang bertekad gak mau beli kamera sih kayaknya. Kenapa? Karena kamera itu kayak gimana ya, barang pasti dipakai tuh. Kayak mendingan investnya ke lighting dan teman-teman lainnya sih kayak gitu sih. Jadi penyusutan itu nggak di satu orang aja. Kalau lighting kan agak ribet tuh orang mau pakai. Kalau kamera tuh langsung pakai, nanti dikomersialkan jadi bahaya tuh gitu. Tahu. Karena ya kalau komunitas soal uangnya janganlah kayak gitu. Janganlah. Nah, ini kan ya sebenarnya sih kita pernah juga buat film ya. Jadi tapi ini dengan karena untuk ikut kompetisi lah ya. Festival. Nah, boleh tahu nggak berapa sih biayanya kalau misalnya short movie dengan durasi misalkan 10 menit lah ya. 10 menit ke atas dan berapa lama produksinya? Sampai dengan screening nantinya. Kami kayaknya sih produksian yang proper banget. Maksudnya yang project kemarin sih 2 pilar 1 atap sih terakhir itu. Itu krunya orang 44. Syuting 4 hari. Dan juga itu syutingan gratis, jadi anak-anak dibiayain kayak gitu tuh. Itu habis sekitar 10 juta sih. Kurang lebih lah ya. Iya, 10 juta. Itu sih bisa kalau orang-orang lain tuh lihat kecil banget harga ya maksudnya. Terus terang kecil memang. Iya, itu kecil sih. Sekali makan aja udah berapa tuh? benar. Kru 44. Lokasi gimana? Set gimana? Belum lagi hana-henenya. Ya, begitulah kurang lebih sih itu. Tapi kayaknya di standar produksi untuk orang 44 itu di 15 juta sih kayaknya untuk 3 hari kayaknya. Produksinya berapa lama untuk itu? 2 pilar kemarin 4 hari sih. 4 hari? Iya, 4 hari syuting. Nggak ada gangguan-gangguan segala macam?
Ada sih gambar. Ada ya? Ada. Kayak kami tuh di briefing tuh kayak, oh ini kalau ngidupin Garu ini rumah lama, nanti penunggu ini. Oh gitu? Banyak lah. Nah, kalau ngomong-ngomong kesulitan itu lebih banyak di mana tuh? Kesulitan pada saat sebelum syuting, biasanya kan ada pra dan pasca ya. Nah itu banyak kemana kesulitan-kesulitannya? Aku sih percaya kesulitan itu selalu di pra produksi. Ya. Karena beban syuting pun sebenarnya syuting itu bebannya cuma 35% lah. Oke. Sebelum syuting bebannya 65-70%. Harus dipaten lah ya. Harus dipaten. Jadi sebelum kita nge-create sesuatu, kita itu harus mateng dulu. Harus istilahnya ijab kabulnya dulu nih. Baru ngejalanin yang lain-lain nih. Benar. Ini nggak ada fee. Oke. Ini karya soal gini cerita gini. Nggak ada debat lagi ya di set. Pada saat itu. Oke. Setelah itu kita ngelihat set, ngambil frame pakai HP, pakai kamera, shot pertama ini, shot kedua ini, shot ketiga ini, sisi lampu dari sini, talent kayak gini, blocking kayak gini, oke, setuju, oke, masuklah ke photoboard, setelah disusun dan juga pengadeganan menjalankan job desk-nya, produser real mengurus izinnya ya. lighting sama kameramen mulai nih nyeting set. Dan juga artistik mulai ngedata nih, butuh set ini nih. Semua punya beban masing-masing. Berarti prala ya. Bahkan sampai yang kayak runner yang kadang ya istilahnya pembantu umum itu pun berperan penting nih dari produksi film. Menyiapkan gorengan, menyiapkan minuman dingin itu. Oh gitu ya? Iya. Ada timnya juga. Ada tim itu harus. Itu di bawah produser real tuh. Oke. Nanti pasti ada nih hal-hal lucu di syuting nih. Talent ketiduran atau makanan ini belum nyampe. Belum lagi misalnya hujan gimana shot luar, utang ya. Utang itu menambah beban dong pasti untuk kru dan produser terutama kayak gitu sih. Nah, aku liatin ada karya-karyanya tuh syuting-syutingnya ada yang jauh juga lah ya. Iya. Itu di mana aja yang syuting yang paling jauh dan ya termasuk juga ini ya. Sulit juga lah ya. Iya, pasti. Untuk persiapannya itu kan kadang-kadang kan kita buat storyboard segala macam nggak tahu-taunya ada yang melenceng kayak gitu. Itu di mana pernah paling jauh? Paling jauh syuting tuh pernah di Desa di Indralaya sih. Di Desa Indralaya. Iya. Kalau nggak salah bentar jangan disebutin. Iya. Ini filmnya yang horor itu ya? Iya. Benar ya? Apa judulnya ntar? Itu sebentar. Itu ada deskripsinya, itu real story apa gimana itu? Iya sebenarnya itu referensi true story sih. Jadi cerita di desa itu ada pembunuhan. Sebentar, judulnya apa tadi? Lingkaran Kasam. Oh, lingkaran dendam itu artinya. Terus. Di desa itu ada pembunuhan yang cuma diketahui oleh seekor kambing. Risetnya itu? Iya. Itu kisah nyata yang di situ tuh. Oh. Jadi kambing itu setiap pagi sampai sore ke sana tuh. Gembalanya tuh bingung tuh nyari kambingnya kemana. Gatanya ke tempat itu terus. Dan setelah pengembala itu iseng, dilihatnya ternyata ada mayat tuh di situ. Nah itu sih cikal bakal kalau mayatnya tadi memang kalau dicerita itu memang anak kuliahan. Nggak tahu, jujur sih bukan aku sih yang ngedevelop sih kayaknya. Oh kayak gitu. Ya jadi kurang tahu detailnya. Dan juga ya itu sih, di situ tuh ada cerita kayak gitu. Tapi kebetulan kami waktu itu masih cemen-cemen lah. Masih belum berani nge-explore terlalu dalam ya. Jadi ceritanya banyak bergeser juga. Cuman ya setnya di situ, kru nginep di situ, syutingnya di situ kayak gitu. Narasumbernya ada. Brian, kalau untuk perjalanan sampai sekarang lah ya. Selain kita produksi sendiri untuk karya dan juga untuk ngikutin kompetisi, itu pernah nggak kolaborasi kayak gitu? Kolaborasi sebenarnya sih pernah sih. Kalau kolaborasi yang terakhir tuh kami sama Jakarta sih Jakarta. Production house kita namanya. Kami kolaborasinya dalam hal penjurian anak oprek tadi sama juga beberapa konten sih kayak gitu sih. Ada beberapa yang bisa kami develop bareng. Nah terus satu tes juga. Ya, Kak nanti kalian bisa bantu untuk memperkenalkan kami dan kami nanti memperkenalkan Kakak kayak gitu sih. Oke gitu ya. Dan juga dari poster-poster pun kami taruh tuh mereka sebagai juri. Wah jadi itu bergengsi tuh jadi anak-anak oprek.
gitu sih. Gitu ya. Kalau misalnya dalam hal komersil lah ya, berarti itu terima orderan ya. Terima orderan udah banyak juga ya. Sebenarnya kalau terima orderan tuh pada akhirnya kami nggak ngebawa nama Shock sih, nama pribadinya aja ditarik soalnya. Misalnya dari pemerintahan atau swasta ya? Iya, ada beberapa kemarin sih aku juga kolaborasi sama kreatif agensi lain sih. Ya itu ada dinas kesehatan sih terakhir. Sebelumnya juga DPRD udah pernah. Buat apa tuh? Kompro apa? Kalau DPRD sih ngebuat kayak ILM sih, info layanan masyarakat. Kalau dinas kesehatan web series baru banget awal bulan kemarin sih. Oke. Nah, ada hal yang belum kulihat di Shock Film ID ya. Maksudnya selain dari karya berupa kayak short movie, iklan, web series, berupa mungkin klip lah ya, video klip. Nah, kalau yang animasi itu gimana kira-kira? Oh, oke. Kalau animasi sih kalau aku ngeliatnya kayaknya masih susah sih. Susah ya? Susah source-nya. Dan juga ada sih, kami tuh pernah mencoba motion graphic dan itu tuh susah banget. Susah ya? Iya. Itu tuh nge-create semuanya tuh. Benar. Seharusnya kan ini kan karena taruh lah ya. Karena kan Shock Film ID ya kita mau maju lah ya. Kalau misalnya ya sebenarnya gini loh. Awal-awalnya non profit. Tiba-tiba ya karena semakin ke depan ya umur bertambah, mungkin anggota kan harus serius juga kan dibina ya dengan anggaran-anggaran yang ada kan nggak mungkin kayak gitu-gitu aja kan. Nah, pasti. Untuk pengembangan dari klien-klien itu kan wajib pastilah ya. Dan juga kebutuhan-kebutuhan, makanya saya bilang tadi pasti ada menanyakan bisa nggak kamu animasi kayak gitu. Kayak aku juga dulu pernah kan tiba-tiba ada sebuah kantor penerbangan lah ya. Dia menanyakan bisa nggak kamu animasi kayak gitu. Sebelumnya sih di ordernya berupa kayak ada program perusahaan tersebut kan. Akhirnya ku pikir kenapa enggak kan? Meskipun nggak ada portofolio segala macam. Nah, maksudku itu. Jadi alangkah baiknya juga menjadi masukan juga kan buat tim. Betul, siap. Siap. Nah, selain dari orderan, kira-kira Shock Film ID ke depannya nih pasti punya inilah ya, visi misi lah ya. Nah, kira-kira apa yang ada di benak Ryan? Sebenarnya sih kalau misi tahunan tuh kami tuh mau masuk festival internasional sih. Oh gitu. Iya, dari nasional dan internasional sih. Dan itu tuh dimulai dari proyek besar. Nah, proyek besar itu dimulai dari proyek kecil. Iya, pasti. Proyek kecil itu dimulai dari oprek. Kayak gitu tuh. Oprek itu dimulai dari pemberian dasar-dasar materi. Kayak gitu sih sebenarnya, sesimpel ya pergerakan di komunitas tuh kita mulai tahap itu dulu sampai dibilang rapi lah. Dari oprek, dari manusia-manusia yang setiap kali kita, maksudnya tuh Shock Film nih jadi pergerakan baru anak muda pengennya. Anak muda yang ya maksudnya tuh waktunya ada tuh, uangnya ada. Jangan sampai habis ke hal-hal konsumtif tuh kayak gitu tuh. Ya. Nah, pertama juga dari kalau aku sebagai founder ini pengennya orang yang dari Shock Film ini dipandang ya, oh kamu Shock Film ya minimal tuh dia tuh bangga tuh bawaannya tuh. Sebenarnya itu udah mulai kebentuk kalau aku lihat ya. Dan juga pengennya dari mereka juga menguasai semua hal. Kalau udah kuasai karya, kuasai manajerial tuh. Sudah kuasai manajerial, kuasai jualannya, kayak gitu tuh. Sesimpel itu sih. Benar. Sebenarnya dari motivasi ini udah kuat, uang akan ngikutin sendiri. Betul. Benar itu. Karena orang akan berbicara kan dengan kualitas yang karya yang berkualitas, pasti mereka akan respon lah ya kayak gitu kan. Aku juga selalu ngasih tahu dan ngerimain anak-anak tuh supaya kalian hebat di komunitas itu, jangan di satu komunitas hebat, komunitas lain juga harus jadi orang hebat dalam situ. Kenapa? Karena pengalaman di tiap komunitas beda, di organisasi pun beda. Kuat di film belum tentu kuat nih di manajerialnya. Nah kayak gitu tuh. Benar. Jadi anggaplah saat
nanti nyari kerja kamu nggak ada kurangnya lagi tuh. Iya. Semuanya bisa. Ya kayak gitu sih. Nah, waktu itu ada teman juga ya nge-share kayak gitu. Ada apa screening film dari siapa nih, aku bilang. Sebenarnya ada kampus, kupikir itu anak dari kampus itu, ternyata pas kulik Shock Film ID. Shock Film ya. Berarti itu misinya juga ya? Iya. Screening ini. Sebenarnya arahnya tuh kan kreatif sekarang tuh nggak saklek ya. Dari film pun ternyata orang-orang yang pintar manajerial bisa pegang event tuh. Oke. Bisa jadi markom sebuah perusahaan, bisa jadi PR-nya. Dari SDM bisa jadi HR nanti. Kreatif bisa jadi sutradara dan juga ya graphic design dan juga videografer lainnya. Sebenarnya sih itu sih yang diharapin tuh, ya ini makanannya ya kalian makan lah kayak gitu. Ya. Oke. Berarti luar biasa lah pergerakan dari komunitas Shock Film ID ini. Siap. Yang ada di Palembang dari 2018 sudah sampai dengan sekarang ya. Iya, betul. Ya saya harapkan sih terus gali dari setiap sisi yang ada di dalam ini kan untuk produksi film ini ya. Kalau bisa sih yang kutunggu-tunggu ini sekarang film yang benar-benar ini yang panjang, durasi panjang ya. Benar. Ini ada sih proyek sekomunitas di Sumsel sih bisa dibilang. Kayaknya sih bakal buat film panjang. Nah itu kayaknya ada banyak andil juga Shock Film dalam situ kayaknya. Gitu. Iya. Tapi ya tantangannya adalah semakin banyak orang kan semakin banyak karakter. Ini. Banyak orang, banyak karakter, banyak duit yang keluar, banyak hari produksi. Kalau kupikir sih ya solidin aja sih Shock Film ID ini bahwa nih Shock Film ID ada benar-benar yang ini kan. As a Shock Film ya. Betul. Ya. Memang sih kalau istilahnya itu challenge-nya tadi sih kalau kita semakin banyak sih memang kita harus ini juga sih memang benar. sama orang juga ya. Nah, itu sebuah proses kedepannya lah ya. Iya gitu. Harapannya. Saya harapkan Shock Film ID tetap konsisten dan semakin maju lah ya. Siap. Dan ini salut gue bilang mereka menerima dari semua orang yang mau terlibat di Shock Film ID. Siap. Terima kasih Brian untuk waktunya. Ya, makasih Mas. Maju Shock Film ID. Siap. Amin. Kasih ya Mas.